Shalom saudara, Bapak Ibu semua jemaat GKJ Bejarjo, apa kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Meskipun saat ini banyak terjadi orang-orang atau jemaat yang mengalami sakit, yang mengalami terkena virus, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan, tetap harus mengikuti protokol kesehatan, dan kita juga harus tetap memberi semangat, saling memberi semangat supaya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Bagaimana Bu Susi, Mbak Bekti, sehat ya? Puji Tuhan Bu Yus. Ya emang kita akhir-akhir ini ya Bu Yus ya, kita banyak sekali cobaan, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam buat kita Bu Yus. Ya, amin. Kalau Mbak Bekti, Ya semangat tetap semangat ya. Yang penting tetap percaya, menjaga kesehatan, dan tetap mematuhi apa yang menjadi aturan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Iya, amin. Ya, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau pujikan satu lagu pujian sebelum nanti kita berdoa dengan lagu Allah Peduli. Monggo Bapak Ibu semua yang di rumah, kita bersama-sama nyanyikan lagu ini.
senantiasa memberkati kita, senantiasa memelihara kita dalam setiap perkara. Ya, Bu Susi dan Mbak Bekti, tema renungan pada hari ini apa tadi Mbak Susi? Mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Iya, mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Berarti Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam setiap perkara kehidupan kita, termasuk dalam pandemi COVID-19 ini. Betul ya. Ya, kita mau berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur. Tuhan telah menuntun kami sehingga kami boleh kembali berkumpul pada pagi ini untuk bersekutu, untuk belajar tentang firman-Mu. Tuhan, berkati kami satu persatu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh menerima firman Tuhan pagi ini dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuat kuasa-Mu. Amin. Jemaat GKJ Mediarjo dimanapun berada, Shalom. Marilah pada kesempatan yang indah ini kita bisa bersama-sama untuk merenungkan sebagian firman Allah. Pada saat yang indah ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita lebih dulu datang kepada Tuhan melalui doa. Bapa kami yang di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang senantiasa menuntun, melindungi, menjaga setiap hidup kami. Sampai Engkau memberi kesempatan pada saat hari ini kami bersama-sama ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan, kami mengakui kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus menerangi setiap langkah hidup kami, menerangi di dalam kami untuk menerima firman ini, supaya firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi firman-Mu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya menaruh harapan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada pada saat ini di dalam suasana sekarang ini, yaitu adanya virus yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Disebutnya adalah virus corona. Virus ini sangat berbahaya karena dampaknya tidak hanya kita ini merasa takut, tetapi juga berdampak kepada iman kita. Hampir semua orang merasakan khawatir, semua orang merasakan tegang, semua orang merasakan tak berdaya karena adanya virus corona ini. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan
menerima anjuran dari pemimpin negara kita, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, yang memberi anjuran supaya kita ikut andil bagian di dalam memutuskan virus corona ini, yaitu dengan jalan kita tetap tinggal di rumah. Kita kalau keluar harus memakai masker, dan kita harus menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada juga warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Oleh sebab itu yang terjadi, banyak korban berjatuhan pada hari lepas hari. Marilah saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ikut andil di dalam mematahkan virus corona ini, yaitu kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Terlebih selaku generasi muda, bagaimana menanggapi hal ini? Kita harus hidup, atau kita harus memiliki prinsip hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang mempercayakan diri kita kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita juga bisa melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak cukup hanya didengar, tetapi firman Tuhan harus dilakukan di dalam kehidupan kita, diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita bisa ikut andil di dalam hal ini? Dan bagaimana caranya supaya hidup kita ini berkenan kepada Allah? Mari kita perhatikan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman yang ada di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu akan hidup secara arif dan bijaksana. Oleh sebab itu, ayat yang ke-15, mari kita tanggapi bagaimana kita ini hidup. Bagaimana kita hidup? Apakah sudah seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Tetapi di sini dikatakan perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita mungkin belum seturut dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempertaruhkan hidup kita ini kepada Tuhan dengan jalan introspeksi diri kita. Ayat yang ke-16 dikatakan, selagi masih ada kesempatan atau waktu yang diberikan kepada Tuhan, mari kita pergunakan dengan seefisien mungkin. Karena kita tidak tahu seberapa banyak waktu yang diberikan oleh Tuhan, seberapa panjang usia kita, sekapan
Tuhan akan memanggil kita, semuanya tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, selama masih kita diberi kesempatan, marilah kita pergunakan kesempatan yang ada. Karena penyesalan tidak akan di depan, tapi penyesalan itu pasti ada di belakang. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang berada di rumah, marilah kita senantiasa tambah hari, tambah mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, supaya kita tidak bodoh, tetapi kita akan mengerti kehendak Allah. Marilah kita mengandalkan Tuhan, tidak hanya saat ini saja, tetapi selama kita masih diberi waktu. Dan marilah kita bersama-sama ikut andil bagian di dalam setiap hal. Bahkan itu yang menjadikan mungkin kita akan merasa was-sumlan ataupun takut. Tetapi marilah kita dengan sepenuh hati mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, niscaya kita akan lebih yakin, lebih merasakan kebersamaan Tuhan. Kita akan lebih percaya kepada Tuhan, dan kita akan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka janji Tuhan yang tertera di dalam Yeremia tadi akan berlaku untuk kita. Demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya. Puji nama Tuhan. Bila kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, niscaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan senantiasa akan beserta dengan kita, apapun itu keadaannya. Dan marilah kita ikut mengambil bagian di dalam mematahkan virus corona yang ada ini dengan tetap tinggal di rumah. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker, harus cuci tangan dengan sabun, juga menjaga jarak dan menjauhi kerumunan massa. Kita akan bisa melakukan jikalau kita mengandalkan hidup ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama akan menutup di dalam doa. Bersama-sama kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada kesempatan yang indah ini Engkau masih memberikan firman-Mu ataupun sabda-Mu untuk menjadi penerang di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur atas semuanya itu ya Bapa, karena kami menghadapi hal-hal yang kurang baik, yaitu adanya virus corona ini. Oleh sebab itu Tuhan, marilah Engkau senantiasa berkarya, menaungi, menuntun setiap langkah hidup kami, supaya kami bisa berjalan di dalam kebenaran Allah. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami menyerahkan saudara-saudara kami, Bapak Ibu kami yang ada di rumah, yang pada saat ini mungkin lagi menderita sakit. Kami mohon ya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kemurahan itu menjamah, sehingga saudara-saudara kami yang mengalami sakit menerima kesembuhan yang baru yang datangnya dari Engkau Bapa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami juga mendoakan negara kami Republik Indonesia, Bapak Presiden selaku pemimpin kami. Berkati Bapak Presiden, para menteri, dan sampai aparat yang terendah.
Berilah kebijaksanaan ya Tuhan di dalam memimpin negara kami yang pada saat ini menghadapi pandemi, yaitu adanya virus corona ini ya Tuhan, dengan berkat dan pertolongan-Mu, sehingga Bapak Presiden Jokowi bisa memimpin bangsa negara ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam kami mendengarkan sebagian firman-Mu, tentu banyak sekali kekurangan, kesalahan, bahkan terselip dosa. Kami mohon Engkau mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan doa ini kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Masuk. Ya, terima kasih Bu Astiati yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana Ibu Susi, Mbak Bekti, semakin dikuatkan? Iya Yus, walaupun kita masih sedikit khawatir, tapi kita bisa lebih kuat. Iya. Mbak Bekti? Iya, kita jadi bisa lebih kuat juga karena Masih semangat ya Bekti. jadi lebih semangat. Kita nggak perlu khawatir ya, kita lawan bersama-sama. Amin. Kita akan tutup renungan pada hari ini dengan pujian Sajeke Aku Nderek Gusti. Satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidup.